Hai teman-teman, namaku Chandra Kirana. Hari ini aku akan membacakan cerita dari Karen's. Hai, namaku Fani. Aku adalah pelajar yang baru saja masuk SMA. Saat ini, aku menjadi siswi di salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Saat aku SMP, aku selalu berjalan kaki saat pergi ataupun pulang sekolah. Ya, karena jaraknya sangat dekat dengan rumahku. Tapi setelah masuk SMA, aku tidak lagi dengan kebiasaan itu. Sekarang aku perlu naik bis untuk pulang maupun pergi. Padahal sebelumnya aku belum pernah naik bis sama sekali loh. Di pagi hari saat hari pertama masuk sekolahku sebagai siswi SMA, aku sudah berdiri dengan anggun menggunakan seragam SMA kebanggaanku di sebuah halte bus. Tak lama setelah aku menunggu, muncullah besi besar dengan 4 roda itu. Kemudian berhenti perlahan tepat di hadapanku. Aku pun mulai masukinya lewat pintu belakang. Aku duduk di kursi paling belakang. Ya, walaupun sempat pindah ke kursi yang lebih depan dari tempat duduk sebelumnya, saat itu aku mulai bingung. Aduh, gimana caranya nih? Pikirku. Aku tidak tahu bagaimana Pak Supir bisa tahu tempat tujuanku berhenti, sementara aku belum memberitahunya. Aku sempat berpikir seharusnya tadi aku masuk lewat pintu depan saja. Di tengah-tengah kepanikanku, tiba-tiba saja bus ini menghentikan lajunya, padahal perjalanan belum tentu terlalu jauh dari halte. Ah, kenapa? Batinku sambil melihat-lihat ke arah jendela, memperhatikan sekitar jalan dengan wajah panik. Ternyata, bus ini berhenti karena ada penumpang lain yang ingin naik. Aduh, jangan bikin kaget dong. Baru pertama kali naik ginian nih, keluhku di dalam hati. Lalu aku menatap dengan tajam ke arah depan sambil memperhatikan siapa penumpang baru itu. Yang seolah-olah dia bersalah atas kepanikanku. Lalu, tak lama setelah itu muncullah seorang anak laki-laki berseragam sekolah SMP yang berjalan ke arahku. Seketika aku memalingkan pandanganku sedikit. Walaupun mataku masih melirik ke arahnya, duh, untung masih anak SMP, aku maafin deh. Ucapku memaafkannya di dalam hati. Ya, walaupun dia gak bersalah sih. Anak itu duduk dengan santainya tak jauh dari tempat dudukku, sambil fokus memainkan HP yang dia pegang. Seakan dia tidak merasakan betapa membuat paniknya menumpangi bus ini, persis seperti yang kurasakan. Atau cuma aku saja yang merasa panik seperti ini karena baru pertama kali? Mungkin. Aku berhasil turun dari besi besar yang menyebalkan itu. Singkat cerita, aku merasa tertolong karena ada seorang konektur yang menagih bayaran ke penumpang lain. Tentu saja, aku langsung memberitahu dia di mana tempat pemberhentianku. Mungkin memang seperti itu caranya. Entahlah, aku masih kurang paham konsep naik bus. Hari pertama sekolahku serasa disambut dengan meriah. Saat memasuki gerbang dan berkeliling di sekitar gedung, terdengar ributnya suara para siswa yang saling bersautan seperti kicauan burung-burung di pedesaan saat pagi hari. Memang sedikit berlebihan, tapi memang terdengar seperti itu di telingaku. Hari SMA pertamaku berjalan dengan lancar. Aku sangat senang bertanya hari-hari seperti ini akan tiba begitu cepat dalam hidupku. Aku memang sangat tertarik dengan suasana baru. Apalagi masa-masa SMA ini adalah masa yang paling aku nantikan sejak lama. Kecuali pengalaman naik bus yang tadi. Waktu terus berjalan dan 1 minggu pun sudah kulewati. Aku tetap menempuh perjalanan sekolahku dengan menaiki bus pulang dan pergi. Aku mencoba membiasakan diri dengan semua itu. Tapi entah kenapa, bus yang selalu kunaiki ini selalu diisi dengan anak SMP. Sementara aku anak SMA hanya sendiri. Walaupun ada penumpang biasa, maksudku bukan anak sekolah, tetap saja aku merasa hanya aku yang sendirian. Ada hari di mana aku sedang duduk lagi di dalam bus. Kemudian bus terhenti dan masuklah 2 penumpang, salah satunya ada anak SMP. Aku melihat dengan jelas anak SMP itu berjalan menghampiriku, lalu langkahnya terhenti. Aku pun melihat ke arahnya yang sedang berdiri tepat di sampingku, lalu dia melontarkan senyuman sebelum ia duduk seolah-olah untuk mengganti kata permisi. Aku pun membalasnya dengan senyuman lagi, lalu dia duduk di sebelahku. Yang tadinya aku melirik ke sana kemari, setelah ada dia di sebelahku, aku mulai terdiam canggung. Aku bukannya tidak nyaman karena kehadirannya di sebelahku, hanya saja aku sedikit merasa bersalah sama anak SMP yang naik bus ini. Aku selalu mengolok-olok obrolan mereka dalam hati. Ternyata jika ada orang yang selalu kita bicarakan dari belakang, saat berhadapan dengan orangnya, rasanya tidak enak juga ya.
Walaupun dia nggak tahu apa isi pikiranku, tetap saja aku merasa tidak enak. Aku yang berusaha tidak menunjukkan gelagatnya mencurigakan untuk menutupi semua isi pikiranku. Sesekali aku mencuri-curi pandang kepadanya. Aku melihat dia sedang asik memainkan HP-nya. Seketika aku teringat sesuatu, seperti deja vu. Aku teringat saat pertama kali naik bus di hari pertama sekolahku. Dengan pemandangannya sama seperti saat ini. Lalu aku berpikir, mungkin dia orang yang sama dengan yang waktu itu. Sekolah kamu boleh bawa HP ya? Ucapku tiba-tiba. Dia pun melirik ke arahku, seakan memastikan bahwa pertanyaan itu memang untuknya. Lalu dia pun menjawab, boleh kok, yang penting gak ketahuan, katanya. Aku menjawabnya dengan anggukan seketika aku mulai terdiam, mempersiapkan diri untuk berdebat dengan pikiranku. Kenapa? Kenapa aku bertanya begitu saja? Aku tidak mengerti kenapa pertanyaan itu terlontar begitu saja tanpa aku sadari. Seolah-olah ada yang sedang mengendalikanku saat itu. Untunglah dia menjawab, kalau tidak bakal malu setengah mati rasanya. Tetapi, sepertinya aku mulai membayangi wajah anak ini di kepalaku. Wajahnya manis dan juga lumayan ganteng. Aku mulai berpikir sedikit liar, bagaimana jika dia tersenyum. Seperti biasa, anak SMP selalu turun lebih dulu karena jaraknya yang lebih dekat daripada sekolahku. Dan anak yang duduk sebelahku pun mulai berdiri, lalu pergi meninggalkanku begitu saja tanpa berpamitan selayaknya orang tak saling kenal. Saat bus mulai berjalan lagi, aku menyempatkan diri menengok ke arah jendela untuk melihat anak itu. Namun aku tidak menemukannya. Kayaknya cuma anak di SMP ini aja yang selalu naik bus bareng aku, ucapku di dalam hati. Hari demi hari sudah kulalui, dan barulah aku menyadari bahwa ternyata aku selalu bertemu orang yang sama saat perjalanan sekolahku di dalam bus. Dia yang sekarang selalu kuperhatikan diam-diam. Di antara anak SMP lainnya, aku hanya tertuju padanya saja. Bahkan, aku sudah tahu namanya. Namanya adalah Gatvan. Aku mengetahuinya ketika beberapa kali temannya memanggil dia dengan nama itu. Senyuman Gatvan selalu terbayang jelas di kepalaku. Saat dia bicara, saat dia terdiam, semua itu terangkum di dalam otakku begitu saja. Tidak begitu saja. Akulah yang membuat kesalahan itu sehingga itu bisa terjadi. Keisinganku yang selalu memperhatikan seorang, lalu lama-kelamaan hal itu berubah menjadi sebuah perasaan. Aku tidak menyangka aku akan merasakan perasaan ini karena kebodohanku sendiri. Tanpa sadar, aku selalu memikirkan seseorang yang tak pernah aku kenal. Bodohnya aku telah mengundang seorang laki-laki ke dalam pikiranku sehingga memunculkan perasaan yang tak pernah aku inginkan. Aku terpukul dengan perbuatanku sendiri. Tanpa sengaja, aku telah jatuh cinta pada seseorang. Aku tidak pernah tahu jika selalu mengundang seseorang ke dalam pikiran saja bisa mempermainkan perasaan sampai seserius ini. Saat malam, di tengah-tengah waktu tidurku, aku mulai berpikir, harus menghapus perasaan ini sebisa mungkin. Aku mencoba untuk menghindar dari seseorang yang tidak mengenalku itu. Lalu, aku memikirkan cara lain untuk pergi sekolah supaya tidak lagi bertemu dengannya, dengan harapan agar aku bisa melupakannya. Aku memutuskan untuk berangkat sekolah menggunakan alternatif ojek online saja. Saat pagi hari telah tiba menjelang keberangkatanku menuju sekolah, aku sudah berdiri di halte bus seberang jalan yang tak jauh dari rumahku. Tapi bukan untuk menunggu bus seperti biasanya, melainkan menunggu abang ojol. Aku menjanjikan agar dijemput di atas saja, supaya lebih mudah diketahui saja oleh abangnya. Tak lama setelah menunggu, muncullah dari kejauhan seorang pengendara motor berjaket hijau. Pengendara itu berhenti perlahan tepat di hadapanku. Ia bertanya, "Dengan Mbak Fani?" ucap abang itu kepadaku. "Iya mas," jawabku singkat. Setelah saling memastikan, aku pun menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh abang itu. Setelah beberapa jauh dari perjalanan, melintaslah sebuah bus yang mendahului motor yang kutumpangi. Aku melihat ke arah bus itu dan bertanya di dalam hati, dia ada di bis itu nggak ya? Setelah beberapa saat aku melewati sekolah SMP, tempat di mana dia selalu turun dari bis yang selalu aku saksikan. Aku melihat ke arah sekolah itu, sampai-sampai sudah tak terlihat lagi oleh pandanganku karena sudah terlewat begitu jauh. Entah apa yang ingin aku cari di sana, sehingga aku menatapnya begitu lama. Rasanya, setiap hal yang berhubungan itu selalu mengingatkanku padanya. 1 bulan berlalu. Saat aku pergi sekolah dengan cara yang berbeda, tidak seperti biasanya, kini aku lebih terbiasa dengan memesan ojek online saat aku pulang maupun pergi sekolah. Sejauh ini aku tidak pernah melihatnya lagi. Ingatanku tentang dia semakin samar,
Begitu juga perasaanku. Semakin lama semakin memudar, seakan termakan oleh usia. Karena hal itu, aku sedikit belajar tentang sesuatu. Aku menghimbau diriku sendiri untuk tidak memikirkan orang lain secara berlebihan seperti yang pernah kulakukan sebelumnya. Mengundang orang lain untuk memenuhi isi kepala membuat perasaanku kian terjebak dengan sendirinya. Dan itu sangat tidak lucu jika perasaan jatuh begitu saja pada sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Nah, bagi kalian yang mau baca sendiri ceritanya, silahkan kunjungi link Wattpad di deskripsi video ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.